Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Karya Pendeta Dr. Anda Ismail dari seri buku Selamat Mengikut Dia, terbitan BBK Gunung Mulia. Siapa akan menyangka bahwa ucapan itu keluar dari mulut Tuhan Yesus? Ucapan itu terdengar sangat kasar. Coba bayangkan jika kita sedang ditimpa kedukaan karena kematian ayah, dan dengan sesedih kita menyiapkan penguburan jenazahnya sebagai tanda cinta terakhir yang dapat kita perbuat untuk ayah. Tetapi seorang berkata, "Mau apa kamu mengurus orang sudah mati?" Kita pasti tersinggung mendengar ucapan itu. Dan itulah ucapan Tuhan Yesus seperti yang dicatat Matius. "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Matius pasal 8 ayat 22. Dan Lukas, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Lukas pasal 9 ayat 60. Sebenarnya ucapan Tuhan Yesus bagi telinga orang Yahudi pada zaman itu tidaklah terasa kasar. Sebab ucapan itu sebenarnya berasal dari peribahasa Ibrani yang berbunyi seperti membiarkan orang mati menguburkan orang mati. Perbuatan itu berarti perbuatan yang sangat tidak bertanggung jawab. Sebab dalam masyarakat Yahudi, mengurus pemakaman merupakan suatu tanggung jawab kepada keluarga dan komunitas. Melakukan pemakaman secara baik dinilai sangat penting. Tidak akan ada anak dalam masyarakat Yahudi yang akan melantarkan pemakaman orang tuanya. Sebagai anggota komunitas Yahudi, Tuhan Yesus tahu betul adat yang berlaku dalam hal ini. Penguburan orang meninggal adalah perkara yang sangat penting. Lalu, di sini Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati." Maksudnya, penguburan orang mati adalah sangat penting, dan mengikut Yesus adalah lebih penting lagi. Dengan perkataan lain, mengikut Yesus adalah urusan yang lebih penting dari urusan yang paling penting. Jadi, di sini Tuhan Yesus sama sekali bukan bermaksud agar orang itu menelantarkan pemakaman ayahnya. Orang itu perlu memakamkan ayahnya dengan penuh hikmat dan hormat. Kalau pemakaman itu begitu bermakna, hendaklah diketahui bahwa mengikut Yesus mempunyai makna yang lebih besar lagi. Mengikut Yesus tidak boleh dianggap sepele, sebab mengikut Yesus adalah perbuatan yang berada di atas perbuatan yang paling penting dalam hidup seorang Yahudi, yaitu menguburkan jenazah ayahnya. Ucapan lain yang sejajar dengan itu yang hanya terdapat dalam Injil Lukas adalah setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas pasal 9 ayat 62. Ucapan itu pun termasuk ucapan peribahasa Yesus. Pada zaman itu ada peribahasa Ibrani yang berbunyi seperti orang membajak dan menoleh ke belakang. Artinya, melakukan sesuatu tidak dengan penuh hati. Dengan menggunakan peribahasa itu, Tuhan Yesus menanggapi orang yang berkata, "Aku akan mengikuti Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Lukas pasal 9 ayat 61.
Di sini Tuhan Yesus bukan melarang orang itu berpamitan. Yang dikemukakan dalam jawab Yesus, mengikut Yesus bukanlah perbuatan yang bisa dilakukan dengan setengah-setengah. Memang tidak selalu mudah memahami ucapan Tuhan Yesus. Lebih-lebih lagi ucapannya yang termasuk ucapan peribahasa. Orang itu bertanya tentang menguburkan ayahnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan dengan menggunakan sebuah peribahasa tentang menguburkan ayah. Yesus menekankan tingginya nilai mengikuti Dia. Orang lain bertanya tentang pamitan, tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan dengan menggunakan peribahasa tentang pembajak ladang. Yesus menekankan kesungguhan hati dalam mengikuti Dia. Ada pula kemungkinan bahwa orang membaca kedua ucapan itu dengan mengira bahwa Tuhan Yesus menuntut ketaatannya yang radikal. Sebenarnya, pokok bahasan di sini bukanlah tentang ketaatan yang radikal, melainkan tentang kesungguhan yang radikal. Kedua ucapan itu menantang kesungguhan para pengikut. Apakah kita mengikuti Yesus dengan kesungguhan? Apakah mengikuti Yesus kita ditempatkan sebagai perkara yang paling utama, sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mengikuti jejak Yesus? Kesungguhan dalam mengikuti Yesus juga dikemukakannya dalam ucapan yang lain. Di Matius pasal 10 ayat 37 tercatat, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Ucapan itu dirumuskan dengan lebih keras oleh Lukas. "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Lukas pasal 14 ayat 26. Sama sekali bukan maksud Yesus agar orang membenci orang tua dan sekeluarganya. Hal ini sungguh bertentangan dengan perbuatan Yesus sendiri. Sampai detik-detik terakhir dalam hidupnya, ia masih memikirkan kesejahteraan ibunya. Yesus prihatin tentang siapa yang akan merawat ibunya setelah ia disalibkan. Sebab itu ia menitipkan ibunya kepada Yohanes. Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai dengan 27. Ucapan yang dicatat Matius dan Lukas ini termasuk ucapan berlebihan yang digunakan untuk menonjolkan pesan secara mencolok. Budaya Yahudi sangat bersifat komunal dan menjunjung tinggi kuatnya pertalian keluarga, baik dengan kerabat, saudara maupun kerabat nikah. Setiap orang terikat kepada komitmen kekerabatan. Komitmen itu antara lain tampak pada adat bahwa seorang adik laki-laki harus menikah dengan istri kakaknya jika kakaknya meninggal dunia. Lalu dengan ucapannya itu, Tuhan Yesus memberi pesan bahwa di atas komitmen kerabatan yang sangat tinggi tersebut, masih ada komitmen yang lebih tinggi lagi, yaitu komitmen orang yang mau berjalan di belakang Yesus. Berjalan di belakang Yesus memang merupakan keputusan yang menentukan dan perbuatan yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Mengikuti Yesus adalah lebih luhur dari apa yang selama ini kita hargai sebagai yang paling luhur, yaitu menghormati orang tua dan mencintai keluarga kita. Mengikuti Yesus meminta komitmen dan kesungguhan melebihi segala komitmen dan kesungguhan yang sedang kita jalani selama ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dapat merenung program Sate Pagi hari ini. Biarlah kami lebih mengutamakan kepentingan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga menjadi berkat bagi sesama kami. Amin.
sini, di tempat ini, ku bersyukur ku bisa mengenal Tuhan. Meskipun hukuman harus ku jalani, tapi ku percaya Tuhan besertaku. Walaupun begitu banyak orang yang membenci dan menjauhi diriku, tapi ku tahu Tuhan memegang tanganku. Tuhan janji takkan pernah tinggalkanku. Suatu hari nanti, jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti, jika aku bebas, ku kan jadi saksimu. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Terkadang ku merasa sendiri, sepertinya tak ada harapan lagi. Tapi Tuhan selalu menghibur hatiku. Tuhan datang hapus air mataku. Suatu hari nanti, jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti, jika aku bebas, ku kan jadi saksimu. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Tuhan, Kau sungguh baik. Saat aku putus pengharapan, Engkau datang beriku berjuta pengharapan. Engkau selalu hiburkan hatiku ya Tuhan. Engkau selalu mendengar doaku. Kau datang hapus air mataku. Oh yeah. Suatu hari nanti, jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti, jika aku bebas,
ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Akan ku ceritakan ke semua